Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, saya tidak sebut PJ tapi walaupun bagian adalah Kepala Desa Kalang Barat. Yang saya hormati Bapak Sekdes dan Kepala Dusun Kebun Kelapa yang saya hormati, Bapak-bapak unsur penasehat, Bapak-bapak pengurus dan calon pengurus yang saya hormati. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita bisa bermuwajah di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, di masjid-masjid yang kita cintai ini. Dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan rumah Allah, untuk memakmurkan masjid-masjid, tempat-tempat sujud yang kita gunakan setiap saat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah, mendapat ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, hadir pada saat ini alhamdulillah berkenan Bapak Kepala Desa Kalangan Barat di sebelah kanan saya ini. Bahkan beliau Rabu tempat kadinto sebelum bapak-bapak datang. Saya baru mau pulang sebenarnya bersama Pak Rahim tadi di luar. Saya baru pulang persiapan di tempat ini. Terima kasih Bapak Kades, Bapak Kepala Dusun, terima kasih kedatangannya. Mudah-mudahan mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya yakin Pak Kades, Pak Kadus termasuk bapak-bapak penasehat, bapak-bapak pengurus ini, saya yakin banyak kegiatannya. Namun karena demi masjid kita sisihkan waktu walaupun sebentar untuk kita merujuk kepada ketentuan dan kesepakatan kita bersama. Bapak sekalian, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf pada saat ini Pak Gades, Bapak Kadus terutama adalah hari pertama untuk bermusyawarah dalam kepengurusan yang baru. Oleh karena itu saya handle langsung sebagai ketua tanpa sekretaris dulu. Karena ketika reorganisasi hari Ahad kemarin saya diberi amanah oleh mustawirin para peserta reorganisasi pada hari Ahad yang lalu tanggal 5 Mei 2024 di tempat ini pula ketua terpilih diberi amanah untuk melengkapi kepengurusan. Oleh karena itu saya nyatakan belum bukan sekarang, karena yang ditunjuk belum tentu mau. Itu maksud saya. Jadi tapi mudah-mudahan mau semua. Oleh karena itu ini sekarang tanpa sekretaris dulu. Komposisi kepengurusan nanti akan saya bacakan. Jadi dari struktur dari Pak Kades di sini, insya Allah sepintas saya sampaikan adalah sebagai pelindung Bapak Kades. Penasehat, di bawahnya penasehat adalah Ketua RT 7, Ketua RT 3 dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Terus ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendara, wakil bendara, terus koordinator bidang. Bidangnya di sini kita simpelkan menjadi 3. Bidang idaroh, itu korbitnya ada Bapak Wahyudi beserta anggotanya. Nanti kita berikan. Untuk korbit imaroh Bapak Muhammad Anwar dengan beserta anggotanya juga.
Terus yang ketiga adalah Korbit Riayah, yaitu Bapak Haji Abidin Talib, koordinator bidangnya. Itu yang disepakati hasil musyawarah tim 13 pada tanggal 7 insya Allah. Setelah tanggal 5 reorganisasi di tempat ini, saya pribadi diberi amanah, saya membentuk tim 13. Inilah wujud kerja dari tim 13 itu. Nanti kita bacakan. Namun oleh karena sebelum saya bacakan, mohon perkenan Bapak Kepala Desa memberi wejangan, memberikan nasihat kepada kami, sehingga nasihat-nasihat nanti menjadi rujukan kepada kami untuk kedepannya. Perlu diketahui para Bapak, ini tanpa membuka ke orang luar, Pak Kades selalu eksis dengan Babu Salam. Terima kasih Pak Kades, melalui pengurus Babu Salam kemarin memberi suntikan dana untuk takjil. Jadi mulai insya Allah kalau tidak salah lewat saudara Irfandi ya, lewat saudara Irfandi Bapak Kades memberikan suntikan dana untuk kegiatan takjil, telah kami gunakan. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak bosan-bosan Pak Kades melindungi, mengayomi sekaligus mensupport kegiatan di Musalam ini. Oleh karena itu kepada Bapak Kades, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Bagus Salam Desa Kalian Barat serta seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Bagus Salam, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir juga di pagi hari ini yang juga saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan taufik, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir menyempatkan waktu di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, pertama, kami atas nama pribadi juga atas nama pemerintah Desa Kalian Barat menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ketua Takmir Masjid Bagus Salam yang sudi mengundang kami hadir di tempat yang mulia ini. Semoga komunikasi dan silaturahmi kami bersama Takmir Masjid Al-Mukarramah Masjid Bagus Salam ini dapat berkelanjutan ke depan. Amin. Sehingga program-program dalam upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetap dilakukan oleh Takmir Masjid Al-Mukarramah, Takmir Masjid Bagus Salam, sehingga berdampak pada ketentraman, kedamaian khususnya di Desa Kalian Barat ini. Yang selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih
dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas telah terselenggaranya kepengurusan yang baru takmir Masjid Babus Salam ini. Semoga ke depan diberikan kemampuan, keikhlasan serta rasa istiqomah yang tinggi sehingga mampu memberikan rasa aman, rasa nyaman serta mampu meningkatkan program-program khususnya di bidang keagamaan di Masjid Babus Salam ini. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, masjid adalah sarana peribadatan kaum muslimin yang perlu kita lestarikan melalui berbagai upaya pemeliharaan, khususnya keberadaan fisik masjid, dan juga upaya memakmurkan masjid melalui berbagai program-program keagamaan. Dan peran takmir masjid menjadi sangat penting untuk upaya pencapaian tujuan itu. Kemampuan dan keikhlasan tidak bisa dimiliki setiap orang tanpa dilandasi keimanan yang kuat. Untuk itu semoga Allah selalu memberikan petunjuk, selalu memberikan kemampuan khususnya kepada pengurus takmir Babus Salam untuk senantiasa memberikan hal-hal kebaikan khususnya untuk kemakmuran Masjid Babus Salam di Desa Kalebaran ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bapak-bapak yang nantinya ada struktur kepengurusan takmir Masjid Babus Salam ini selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan kemampuan dan istiqomah dalam memakmurkan Masjid Babus Salam ini. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Kalangan Barat yang telah memberikan wejangan nasihat kepada kami seluruhnya, khususnya lebih-lebih kepada saya pribadi sebagai ketua, sehingga Masjid Babus Salam ini menjadi cerah, ceria, menjadi makmur atas kerja kita seluruhnya. Terima kasih Bapak Kades. Mohon berkenan Bapak Kades dan Bapak Kepala Dusun dan perangkat desa yang hadir untuk sejenak bersama kami. Insya Allah tidak lama Pak Kades. Kami membatasi waktu sekitar jam 10 karena hanya sebagai pembaca saja. Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi. Baiklah, saya umumkan, saya bacakan hasil amanah dari saya pribadi yang dipilih oleh jamaah ketika hari tanggal 5 bulan Mei 2024 di tempat ini, dan saya diamanahkan untuk menyusun kepengurusan. Sehingga Prabowo menyusun kabinet. Ini di masjid tidak ada istilah koalisi, tidak ada oposisi, semuanya berjamaah. Sehingga saya yang diberi amanah
untuk menyusun struktur kepengurusan rasanya kurang elok, kurang indah, kurang amanah akhirnya ketika saya bekerja sendiri. Saya ulangi, saya pribadi merasa kurang indah rasanya kepada saya pribadi, kurang elok dan kurang amanah rasanya saat saya menyusun struktur pengurus itu sendirian. Namanya KTB kan, karena betibi. Ya. Sehingga saya mencoba mengkomunikasikan ke sahabat jamaah, terutama yang sering, mohon maaf, yang sering ada di tempat ini, di masjid ini. Sehingga insya Allah dan alhamdulillah saya membentuk namanya tim 13. Ini sudah mewakili dari jamaah, terutama dari pengurus. Dari sekian banyak pengurus, 13 orang ini sudah insya Allah ketika itu sudah hampir 40% mewakili. Bapak sekalian, saya sebut tim 13 itu: 1. Bapak Raden Haji Didi Herianto. 2. Bapak Haji Karyadi. 3. Bapak Wahyudi Kusdarmawan. 4. Bapak Haji Abedi Mutalib, ketika itu udur hadir karena ada di Malang ya Pak Ci ya, lewat telepon terus komunikasi dengan kami. Terus Bapak Iwan Budianto, Bapak Sunaryo, Jok saya, Bapak Nur Bendara, ditambah orang baru, atas usulan juga dari tim 13, yaitu Bapak Soeharto, Bapak Soeharto Aang, itu yang diundang juga dari tim 13. Termasuk saudara Ervandi dari tim 13 juga. Sehingga Bapak sekalian, dari tim 13 ini membuahkan komposisi kepengurusan sebagai berikut. Struktur Takmir Masjid Bambu Salam, Desa Kaleng Barat, Kecamatan Kaleng, Kabupaten Sumeneb, tahun 2024-2029. Kita mengambil 5 tahun. Di organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan itu bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Bahkan mana di kepala desa corna dikabulkan 8 desa ya Pak. 8 tahun. Bukan 16 tahun Pak Kades. 8 tahun. Tinggal kalau baru aman-nyaman bersama Bapak PJ, tekak tadek kades anyar kelut anawa. Nyaman seneng. Ya, kita ambil 5 tahun. Komposisi pertama adalah kita di penasehat, di pelindung. Pelindung adalah Bapak Kepala Desa. Kita sebut jabatannya, tidak disebut namanya, karena barangkali suatu saat bisa mutasi atau bisa ganti pimpinan Kepala Desa. Itu di pelindung. Berikutnya di penasehat. Penasehat adalah, ini juga jabatannya, Ketua RT 7 RW 3 Bapak Abedi Rasid. Ini sebagai jabatan di Ketua RT setelah Bapak Kades. Terus yang kedua Bapak Samsul Arifin. Ketiga Bapak Abdul Aziz Pak Aci. Itu di penasehat. Kita masuk di Ketua Ahyari. Wakil Ketua Ridwan Suwandi, yang ini izin tadi ke sini dan terus ke rumah karena saya kebetulan keluar dari masjid pulang. Pak Ridwan mendadak ada udur. Apa hasilnya? Termasuk tim 13 ini ya Pak Ridwan ya. Termasuk tim 13 Pak Ridwan Suwandi. Lupa tadi tidak disebutkan. Ini udur karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Terus sekretaris, nah ini sekretaris. Awalnya Pak Sunaryo,
Pak Sunaryo juga tidak hadir sekarang karena mendadak ada mulai kemarin mendatangkan material untuk juga kebutuhan pekerjaan umat, izin hasil ACC. Ini sekretaris adalah saudara Aang Soeharto. Ini orang baru yang sekarang, tapi ini adalah informasi tahun 90-an beliau adalah aktif bersama kami di Remas, betul saudara ya, di ya Remaja Masjid Bau Salam yang terkenal dengan RMB dulu ya, di RT dia sekretaris remaja RT, sekretaris saya juga dulu, sehingga dia di tim 13 membinasukan beliau pantas jadi sekretaris. Wakilnya saudara Sunaryo Jo. Bendara ini adalah Haji Karyadi ya, ini adalah bendara di awal tahun 2021. Wakilnya Muhammad Nur, dan ini juga izin WA, tidak bisa ada juga acara mendadak, acara keluarga. Baik, itu di pengurus harian, di pengurus ya ada ketua, ada sekretaris, ada bendara. Terus sekarang bidang-bidang ini kami batasi dengan 3 bidang ya, 3 bidang. Bidang idaro ini dikomendani, diketuai oleh orang baru juga, baru di jajaran Takmir Masjid Babu Salam, tapi orangnya bukan orang baru, bahkan kalau boleh pengalamannya di atas saya, Bapak Kades. Insya Allah Bapak Kades kenal betul. Koordinator bidang idara adalah Bapak Wahyudi Kusdarmawan, ini mantan atau purnawirawan Kapolsek di Mending, Pak Kades ya. Kebetulan beliau adalah kakak ipar dari Bapak Abdul Rasid, Ketua RT 723 yang juga adalah mantan Kapolsek Batuan. Anggotanya adalah Sunaryo Iyo. Ada Sunaryo ya? Pak Iyo ada? Ada ya. Saya sambil sebut. Agus Mashudi ada? Izin ya? Oh, kalau ke saya tidak ada sana. Berarti Agus Mashudi izin. Ya. Kalau tidak hadir tanpa izin, kita juga terus kita dekati dan bagaimana selanjutnya. Hermanto Erda Ali ini mendadak tadi lewat Pak Ridwan Swanti. Cakna nyoting ya betul ya, dari Pak Cakna boleh ke sekretaris gitu ya. Betul ya. Hermanto Erda, apapun hasilnya ACC. Hermanto Erda. Terus Ahmad Dahlan, ini kakak saya. Kepada saya tidak ada pemberitahuan, tidak izin. Ya. Jadi kita tanyakan lagi untuk saudara kakak Dahlan, Mas Dahlan. Terus kelima Bapak, mohon maaf kalau ini salah, sering kadang-kadang salah. Bapak Muhammad Saleh, takut Mat Saleh Polana. Jadi kita berbagi nanti Pak Sekretaris yang nanti mendekati nama aslinya siapa. Tapi yang jelas yang kita masukkan adalah Bapak Saleh Tira. Ini hadir sebelum kita di anggota kelima ya. Terus berikutnya 6 Abu Sulaiman hadir ya. Sabu. Jadi ini yang kemarin di Riaya Pak Abu, sekarang di Idaro. Ya. Terus Pak Subarjo ini hadir insyaallah ya. Berikutnya Pak Adam ini depan. Sampai sekarang belum ada kabar, tapi ini beliaunya setiap ada acara apapun beliau selalu mensupport, mendukung sepenuhnya. Saudara Murhawi belum ada kabar ke saya. Ada kabar kepada yang lain, ke sekretaris? Tidak ada ya. Sambil catat ya Pak Sekretaris, tidak hadir perlu juga tindak lanjuti ya Pak Sekretaris ya. Terus yang 10 Herman Tonong. Nah ini tadi malam izin saya subuh tadi. Herman Tonong ini orang baru tapi aktif belanya 5 waktu di sini. Tadi izin karena ada berarti belum pensiun ya. Sudah, tapi ada pekerjaan katanya, yang pekerjaan apa tahu, laporan katanya belum selesai, ada yang perlu diperbaiki itu ya, tapi ACC. Terus yang ke-11 Bapak Sukamto, ini hadir orangnya. 12 Abdurrahim Pak Kem, betul Abdurrahim ya? Ya, walau tulis Pak Rahim dulu salah, bener Pak Rahim, saya kok Abdurrahim. Itu ya di bidang idaro.
Di bidang imaro Muhammad Anwar, koordinator, hadir ya Bapak Anwar ini. Muhammad Anwar A, koordinator bidang imaro. Anggotanya adalah Bapak Raden Haji Didi Herianto. Terus yang kedua Bapak Haji Muhammad Ridwan hadir. Pak Haji Didi hadir. Terus yang berikutnya Sahamar Hasan. Ini yang menyampaikan undangannya siapa? Oh, ada komentar dari beliau? Ada. Siap hadir ya? Oke. Oke. Ya. Satu-satu ya. Nanti Pak Samar siap hadir, nanti diklarifikasi lagi ya. Berikutnya nomor 4 Pak Artomo. Ada kakaknya Pak Aang, adiknya Pak Samsul. Terus berikutnya Mas Senice hadir. Berikutnya Nafi Imam Hamdani, ini tadi WA ke saya. Nafi Imam Hamdani ini Dani. Ada mertuanya dari Jember, izin. Terus Alam Nasro, ini Mas Anak yang jadi imam sholat subuh. Ke saya tidak ada kabar, tapi kita cek lagi ya Pak Ang ya, diberi tanda Alam Nasro ya. Terus berikutnya Muhlis Junaidi. Ini Pak Muhlis, ada orangnya sedekah dari sekarang Pak Ciridwan Kasa. Pak Muhlis putranya Pak Ahyar almarhum. Pak Yusmanto, Yus, ada izin, ada informasi? Oh, yang menyampaikan undangannya? Oh ya, tidak ada komentar? Oke, berarti dia Herman, Bang Hermanto, Herman. Siapa yang menyampaikan undangannya? Herman. Cek mungkin ya. Ya, ada komentar? Tidak ada izin sini sekarang? Dicek Pak Ang ya, dicek Pak Ang. Ini untuk berikutnya masalahnya. Terus Haji Ahmad Sini, Mahmad. Nah, ini terserah usulan dari sekretaris, ya betul ya? Oh, siapa waktu itu ya, waktu tim 13 ya? Cimawat undang, tapi tidak ada dicek lagi ya Cimakmat di apa? Yang menjalankan KO ya. Oke. Itu 12 anggota. Terakhir adalah bidang riayah. Koordinator bidangnya adalah Haji Abidi Mutalib, Pak Citalib. Nah, itu ada orangnya. Anggota 1 Iwan Budianto hadir, 2 Bapak Matarawi itu hadir, walaupun beliau sakit, udur hadir tetap. 3 Ahmad Muhlis Ale Naam ini ya. Ini ada yang izin yang usul ketika itu untuk diundang. Belum ada klarifikasi. Ahmad Junaidi, Edi, yang menyampaikan undangannya Pak Ang apa Pak Cek? Ada komentar? Tidak ada. Tidak ada izin juga ya. Dicatat Pak Ang. Terus yang kelima Muhammad Imam, ada Pak Imam Wati ini ya. Keenam Bapak Sarosi yang mulia, ada. Koncone Bapak Anwar. Ketujuh bidang riayah ini Bapak Ahmad Zainiyatun, ada hadir. 8 Bapak Eko RBK W. Pak Abu. Oh izin, oke. Izin Pak Ang ya. 9 Ervandi ada, ini sedang. Terus 10 Fendi, Pak Barjo kayaknya yang menyampaikan Pak Barjo ya undangan. Ada komentar? Tidak ada, menjadi catatan diconteng Pak Ang, ditandai sehingga berikutnya menjadi acuan nanti ditanya. Terus berikutnya Haji Muhammad Ersad, ini usulan dari saudara Ang ya, yang untuk diundang ya. Oh izin ya, oke. Prayogi, Yogi yang menyampaikan undangnya ini Pak Anwar, tapi kebetulan orangnya lagi ke keluar kota katanya Pak Anwar ya. Yogi. Terakhir Pak Jailani, Pak Jailani sering bantu-bantu kita. Insya Allah dia bersedia. Ya. Diundang juga bersama kita adalah Bapak Abdul Hamid. Makanya menjauh tulisannya hanya pemerhati. Itu kakak saya yang selalu mendampingi mensupport saya. Ada sengkaka Pak Ciridwan jangan Ibu Dina Pak Ciridwan itu menjauh. Itu bapak sekalian, untuk di bawahnya adalah setelah itu bidang kewanitaan. Bidang kewanitaan ini adalah lembaga, artinya independen, boleh juga yang bisa mengatur ADRT sendiri untuk bidang kewanitaan, termasuk
pembina generasi muda remaja masjid. Ini ya, yang menjadi garapan kita ini adalah bidang kewanaitaan dan bidang remaja masjid juga. Itu demikian Bapak sekalian, sebagai informasi. Kalau bahasa kerennya di Perserikatan Muhammadiyah itu namanya maklumat, pengumuman. Karena namanya maklumat sudah berdasarkan tarjih dan tajdid, berdasarkan pembahasan. Jadi pengumuman ini, maklumat ini kalau di pimpinan Muhammadiyah adalah merupakan namanya maklumat, pengumuman. Yang pengumuman itu, maklumat itu, pimpinan Muhammadiyah itu bahasa kerennya, ini saya tahu dari Pak Ciridwan dan Pak Hamid ini ya. Pak Ciridwan sebagai Ketua PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah sekarang, adalah maklumat diumumkan. Yang pengumuman itu adalah berdasarkan tarjih dan tajdid. Kita merujuk ke sana. Ini adalah pengumuman yang merujuk kepada satu amanah jamaah ketika tanggal 5 bulan 12 di tempat ini, dan di tajdid, ditarjih, dikodok di tim 13. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh nasihat Bapak Kepala Desa itu akan menyentuh dan kita jalankan bersama. Itu ya, untuk struktur kepengurusan ya, untuk struktur kepengurusan kami sudah membacakan. Dan selanjutnya karena sudah dibacakan, sekretaris Arab merapat ke sini. Sekretaris menggelap jauh, karena masih belum dibacakan. Sekarang sudah. Waktu, mohon maaf Pak Kadis, waktu kurang lebih 15 menit lagi kita gunakan. Bapak sekalian, kami bersama sekretaris, untuk juga di notulen sekretaris, untuk nantinya membahas berikutnya, apakah itu job description, uraian tugas, job disk, ataupun program kerja keseluruhan, itu saya undang lagi. Nanti kami dari pengurus, artinya dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendara dan wakil bendara akan minta pendapat dari koordinator bidang. Dari 12 orang itu mau diundang seluruhnya apa tidak? Nah itu maksudnya. Atau justru cukup untuk merampungkan job description, uraian tugas bapak-bapak sebagai penasihat apa, sebagai ketua apa, sekretaris apa tugasnya, bendara apa, bidang-bidang itu apa tugasnya. Itu nanti kami pengurus yang 6 orang ini akan minta masukan dari Bapak Wahyudi, Bapak Anwar, dan Bapak Haji Talib. Apa nanti berapa orang perlu diundang, itu ya. Itu yang satu. Yang kedua, kami sempat juga menggelontorkan, karena ini adalah program yang sudah berjalan dan perlu ditindaklanjuti dan segera. Nah ini ya, gambaran saja untuk misalnya program untuk idaroh, misalnya ya, itu pembuatan struktur, apakah itu berbentuk banner, mohon izin Pak Yudi, misalnya ini, misalnya tanpa menggurui jenengan, karena jenengan sudah lebih asin daripada garam saya ya. Apakah mau dibuat dari banner atau papan ya, atau papan yang menggambarkan itu adalah struktur kepengurusan dari pelindung, penasihat, ketua, dan seterusnya. Kalau mungkin bisa dengan fotonya, monggo diberi foto, misalnya korbit fotonya anggota ini. Bisa itu kalau pakai banner ataupun papan, bisa di sebelah, di teras bagian luar itu paling barat. Itu contoh kecil untuk idaroh. Lain-lainnya mungkin berlanjut. Itu contoh satu aja ya. Contoh satu.
Untuk imaro, ini yang lebih banyak saya masuk ke imaro. Contohnya, imaro, Bapak Ridwan, Bapak Anwar juga begitu. Nah, contohnya misalnya program tahsin, itu buat diagramnya. Tahsin siapa pesertanya, kapan pelaksanaannya, di mana tempatnya, objeknya siapa dan siapa narasumbernya. Itu urusannya imaro. Tahsin itu adalah Bapak, kira-kira begini, tahsin itu memperbaiki cara membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhrajul huruf yang sesuai dengan ilmu tajwid. Itu kira-kira itu. Pesertanya saya minta nanti kepada imaro baik sepo, ngode dan seterusnya. Sebagai informasi, kewanitaan sudah dijalankan sudah 3 malam mah. Narasumbernya Rini Potrana Pak Sarbini. Nanti insya Allah Juni berangkat ke Batam. Dia ada sudah ustadzah dari TKTBA, apakah itu Ustadzah Nia, Ustadzah Sarkia dan Ustadzah Nurhana. Siap untuk binaan, siap. Sudah 4 narasumber sudah. Kalau perlu dari pimpinan daerah Aisyah, itu untuk yang perempuan. Yang tahsin laki-laki ini Bapak Anwar CS misalnya itu. Pembinaan muadzin dan imam sholat nanti yang pokok-pokok saja. Ini Bapak Anwar CS nanti dengan pembetulan arah kiblat, maksudnya karpet. Perlu diketahui Bapak sekalian, mohon maaf, di Babu Salam ini tanggal 1 bulan April ya, tanggal 1 April itu didatangi oleh tim ukur dari Kementerian Agama resmi dari negara ngokor, sehingga inilah arah kiblat yang betul menurut tim ukur ya. Kabar deje mesong sapone benih kali orangnya membetulkan arahnya ya, arahnya membetulkan ya. Tuh. Yang harus kita ikuti karena Pak, menghadap kiblat insyaallah montak kalero norok fiki boleh tahu kalero nega Pak Ricci dan soneng norok fiki adalah termasuk salah satu syarat sahnya sholat menghadap kiblat yang betul itu ya. Jadi itu kepada Bapak ngurus ini ngadep ke bereja acuannya ini gitu ya, misalnya begitu. Terus yang pasti nanti ketiga ini yang ibarat yang masuk jangka pendek banyak ini pembuatan jadwal sholat 5 waktu imam dan sebagainya. Ini sudah mengakhiri sekarang bulan 5 bulan Juni terakhir untuk semester ganjil, semester genap semesternya Juli kan. Jadi tolong Pak Anwar bersama Pak Jadi dan lain, misalnya untuk imam sholat rawatibnya. Terus ini besok pelaksanaan sholat Idul Adha yang insya Allah tanggal 14 ya Pak Ji, pamit 14 ya, 14 Juni hari Senin insya Allah. Nah ini siapa khotibnya dan sebagainya ini kita serahkan kepada kepada imaro. Penyiapan lapangannya bekerja sama dengan bidang riaya. Semuanya kerja sama ini, tidak ada yang tidak kerja sama ya, dengan riaya, dengan Pak Abu dan sebagainya ya. Terus apalagi yang ini sementara itu untuk yang imaro, penyelenggaraan kurban imaro bekerja sama dengan idaro. Nah ini ya. Jadi idaro tadi kurban bekerja sama dengan imaro bekerja sama dengan idaro. Apa riaya dia enggak memfasilitasi. Itu kira-kira ya. Yang terakhir itu yang poin-poinnya sebagai contoh kecil biar tidak banyak Bapak menyita waktu. Yang terakhir bidang riaya. Bidang riaya ini Bapak, ini memang digadang-gadang mulai dulu baik dari pengurus maupun jamaah, terutama mohon izin dari imam sholat. Masa jamaah itu pakai AC, imam sholat tetap ber-AC. Jadi satu itu. Jadi ini di lingkungan ini perlu AC. Ini perlu AC. Pola beda dana sharing dari BPRS, dari kecamatan atau dari Pak Jalwarno misalnya, itu apa-apa. Misalnya. Itu ya AC, penambahan AC. Terus karena di sini juga ada bantuan pribadi seperti saya laporkan dispenser
Ini umumnya banyak mayoritas digunakan untuk lelakian. Ini membuat sendiri Pak Kades, kopi, teh, nutrisari, kebi-tibi. Nah, itu ya, buat sendiri itu. Itu tambangan dari jamaah. Loh, binian minta juga, tapi tidak minta dispenser, minta namanya showcase kulkas, showcase yang mana? Showcase kulkas ini. Terus yang terakhir juga di bidang riaya, tutup atau terop parkir karena jamaah merasa panas. Jadi napakah itu berjalan laut cerita ka perlu napakah disa perlu tutup polana asro ya. Itu barangkali gambaran-gambaran program kerja yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir paling akhir dari saya juga untuk diketahui oleh para bapak sekalian, konsumsi yang ada di hadapan bapak-bapak ini bukan dari kas. Kami sudah menggaris di tim 13 menggaris dan sepakat semuanya demi kemakmuran masjid untuk rapat tak makaluara PC sepeser pun. Begitu ya Pak ya. Lah, itu dari mana? Itu dari bidang-bidang. Jajan dari bidang-bidang dari bapak-bapak, dari bidang insya Allah tidak salah dari bidang imaroh dan dari unsur bendara dari pengsarian itu jajannya macam dua, dari bidang imaroh kalau nggak salah ya itu, dan dari pengsarian dari unsur bendara, makanya macam dua. Terus ada lagi nih yang nanti akan dihidangkan, tak disangka-sangka kemarin temu berdesyater cukup penting. Akhirnya nanti mohon perkenan Pak Kades, Pak Kadus dan yang lain, nanti kita bersama di madrasah diniyah sebelah ini. Itu pun juga bukan dari kas, tapi dari kewanitaan. Beberapa orang kewanitaan, pokoknya kalau kalema ganti sumpeng itu akhirnya apa itu namanya terjadilah itu mohon apa adanya. Itu barangkali bapak-bapak sekalian, bapak kepala desa, bapak kadus, bapak penasehat, kepada sekretaris mulai sekarang untuk menghandle sebagaimana tupoksinya nanti. Jadi sekaligus biar untuk perkenalan awal yang mengumumkan, sekretaris juga mengumumkan, bukan acara tambahan, tapi mengumumkan dan sekaligus mengumumkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Itu barangkali dari saya, acara ini sudah selesai ya, hanya sedikit tolong ditunggu pengumuman dari sekretaris, pengumuman merupakan pengumuman saja. Itu sekian saja, lebih kurangnya mohon maaf yang tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pagi hari ini telah dikukuhkan kepengurusan baru takmir Masjid Babus Salam periode 2024-2029, dan alhamdulillah juga orang baru saya diberi amanah untuk menjadi bagian dari takmir Masjid Babus Salam sebagai sekretaris di kepengurusan ini, dengan harapan dan tujuan semuanya adalah untuk kemaslahatan dan kemakmuran Masjid Babus Salam. Mari kita bekerja bersama-sama dengan ikhlas tanpa pamrih apapun, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, karena saya sudah dikukuhkan menjadi sekretaris dalam kepengurusan ini, secara otomatis kami juga bisa menggambarkan hal-hal yang akan dilaksanakan selanjutnya, seperti program kerja dari kepengurusan masjid dari masing-masing korbit, biar diberi keleluasaan kepada ketua untuk mengajukan programnya masing-masing di acara tertentu nanti. Bisa dipikir di rumah, entah tambahan dari program-program yang sudah bagian dari sebagian ini diumumkan oleh Bapak Ketua tadi. Karena itu adalah kewenangan dari korbit untuk mengajukan atau mengusulkan programnya masing-masing. Itu ya. Terus yang kedua, kepada Bapak Kades, alhamdulillah, atau
Bapak yang mewakili pejabat sementara telah hadir bersama kami, yang tadi apapun sambutannya mengharap agar kita bekerja bersama-sama. Semua tujuan adalah untuk kemakmuran Masjid Babus Salam. Itu saja, tidak ada ruang pendapat ya? Oh, tidak ada ruang pendapat. Berikutnya. Jadi untuk yang hadir pada saat ini, kita nunggu informasi lebih lanjut kapan kita akan membahas program kerja kita. Jadi itu sekali lagi mudah-mudahan kehadiran saya pribadi di kepengurusan Masjid Babus Salam mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak dan jemaah, utamanya hadirin sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya kira itu. Jadi sebelum diakhiri, kami beri kesempatan kepada Bapak Samsul untuk memberikan atau membacakan doa pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'minu biha Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil lisan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa al-afiyah اللهم اهدنا فيمن وأوسنا فيمن وأعطنا فيمن وأهدنا جنة الرحمن. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نتقبل وأجعلنا الفاتحة وارزقنا التلاوة وصلاتنا حسنا وإنا نغفر وتحرنا كل من القاسين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.